Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga semuanya dalam sehat-sehat semuanya ya. Jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Doa belajar. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, insya Allah Ustazah akan melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang pengolahan data. Nah, kalau pekan kemarin kita sudah mengumpulkan data dan menyajikan data. Nah, sekarang kita mau membuat data yang kemarin kita kumpulkan dalam bentuk diagram. Diagram batang. Kalau di kelas 4, insya Allah diagram yang kita pelajari adalah diagram batang. Teman-teman boleh sambil membaca buku. Kita baca bukunya di halaman 149. Nah, sebelum ke 149, kita refresh lagi bagaimana caranya mengumpulkan data kemarin. Teman-teman kemarin sudah mengumpulkan data dengan cara hobi dalam satu kelas kan ya. Nah, sekarang kita mau menyajikan data dalam bentuk diagram. Contohnya adalah, oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Apa sih diagram batang itu? Pasti teman-teman sudah pernah melihat yang bentuknya kayak batang-batang yang berdiri itu loh. Nah, itu namanya diagram batang. Diagram batang, diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Bisa dibuat mendatar atau bisa dibuat secara tegak. Nah, ini ada contoh di halaman 149. Ini ada tabel banyaknya ikan di tambaknya Pak Reza. Nah, ada jenis ikannya, ada lele, mujair, bawal, dan gurame. Lelenya sebanyak 550. Nah, dari sini kita sudah bisa membaca ya, ikan mana yang paling banyak berada di kolam Pak Reza. Yang mana? Yo, yang 550. Yang 550. Yang paling sedikit di kolam Pak Reza yang mana? Berarti yang 350, yaitu bawal, ikan bawal. Oke, kita lanjut. Setelah tahu tabelnya, nah kita buat diagramnya. Nah, tulis jenis nama tadi ya, kan ada 2 tabel. Ada tabel nih, ada jenis ikan dan banyaknya ekor. Kita buat sumbu nih, namanya sumbu ya. Set, mendatar dan vertikal. Yang sumbu tegak tadi ada banyaknya ikan. Ini ada sumbu tegak, dan yang mendatar ada jenis ikan. Nah, sebelum kita membuat batangnya ini, kita buat skalanya di sini. Teman-teman tidak boleh langsung membuat seperti yang di sini. Kalau di sini munculnya 550, 450 di sini langsung dibentuk 550. Tidak boleh ya. Kita bikin skala namanya ya. Kalau dari 0, ini kan namanya sumbu ya. Dari 0, kalau ke kanan terus nanti positif, nah ke kiri makin negatif. 0, karena bentuknya data tadi ratusan, kita buat jedanya 100. 0, 100, 200, 300. Nah, di sini ada jedanya berapa nih? 100. Nah, skalanya per jarak ini harus sama besar. Nggak boleh dari sini 100, di sini langsung 150. Ya, kalau di sini 150, di sininya langsung 2 kali lipatnya, boleh.
Kalau di sini jadi 100, 200, 300, 400, 500 dan 600. Nah, di sininya jenis ikannya. Tadi ada lele, mujair, bawal dan gurame. Lele, berapa sih lele tadi? Lele ternyata 550. Oke. Lele 550. Kita lihat ya. 0, 100, 200, 300, 400, 500. Nah, 550 itu posisinya ada di tengah sini ya. Kalau dari 500 sampai ke 600, tengah-tengahnya di sini berapa? 50. Jadi 550 ada di sini. Nah, kita pakai penggaris dulu ya. Kita titik dulu nih sini. Nah, kedua langsung mujair. Mujair ternyata ada 450. 450 berarti ada di sini. Setelah 400, setengahnya di sini 450. Dan selanjutnya ada bawal di 350 di sini. Guramenya ada lagi di 400. Ya. Gurame ada di 400. Nah, ini bagaimana caranya membuat diagram batang. Ya. Kalau membuat sebuah diagram harus ada keterangannya. Jangan lupa di sini yang sumbu tegaknya adalah banyaknya ikan, yang di sini adalah jenis ikan. Nah, contoh berikutnya adalah ini ada sebuah data. Ya, sebuah data ngacak nih ya. Tuh. Ini ngedata ngacak. Setelah ada data ini kita kumpulkan dalam bentuk tabel seperti kemarin ya, mengumpulkan data dalam bentuk tabel. Nah, di sini tabelnya berupa ini berat badan dan ini banyaknya siswa. Jangan lupa di atas dikasih berat badan, keterangannya dan banyak siswa. Tabel berat badan siswa kelas 4 keterangannya ya. Nah, setelah kita urutkan ternyata di sini yang paling sedikit berapa nih? Paling bawah 35. Paling tinggi adalah 39. Terus kita cari berapa banyak jumlah siswanya. Nah, setelah dapat tabel ini, kita bisa melihat ya. Nah, setelah dapat ini, kita buat diagramnya. Diagramnya berjudul data berat badan siswa kelas 4. Jangan lupa ini ya. Data berat badan siswa kelas 4. Karena di sini munculnya banyaknya siswa dari 2 sampai 6. Nah, kita bisa bikin skalanya 1 aja. 1 cm ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngurut. Karena paling tingginya hanya 6. Sedangkan ke bawahnya ini dari 35 sampai ke 39. Nah, 35 sampai 39 berarti kita urutin aja di sini. 0, 35, 36. Nih, beda satu-satu doang ya. 36, 37, 38, 39. Kita lihat nih. Yang 35 berat badannya berapa orang? 5. Yang 36, 3. Yang 37 ada 6. Yang 37 ada 6. Yang 38 ada 4 dan 39 ada 2. Jangan lupa keterangannya di sini apa tadi? Banyak siswa. Yang di sini adalah berat badan. Oke? Paham ya teman-teman semuanya? Jangan lupa untuk menentukan skala di sini. Kita tidak boleh langsung dari 0 2 terus langsung 5 lagi, langsung 6 ngacak. Kita harus urutkan di sini. Kalau nggak ngurut pakai bilangan loncat 0, 2, 4. Nah, nanti kira-kira ada di tengah-tengahnya mana. Gitu ya, teman-teman ngerti ya? Oke. Nah, kita bisa lihat dari diagram ini, diagram batang ini, kita bisa mengambil informasi dari sini. Data berat badan siswa kelas 4. Ternyata yang mempunyai berat badan paling banyak adalah rata-rata mereka 37 kg di kelas 4. Paling banyak, paling besar adalah 39, tapi menempati yang paling sedikit. Paling berat misalnya saja ya, maksud saya tadi. Berat badan yang paling berat di kelas 4 adalah 39, tapi ternyata dia hanya menduduki
jumlahnya hanya 2, berarti paling sedikit. Nah, ini yang dinamakan informasi. Nah, berapakah yang mempunyai berat badan 36? Kita lihat di sini 36 ada berapa ya nih ya? Oh, ternyata ada 3 orang. Nah, itulah yang dinamakan informasi. Oke, paham teman-teman? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke challenge berikutnya ya. Oke, alhamdulillah teman-teman. Berikutnya ada tugas. Oke, tugas dari Ustazah adalah melanjutkan tugas dari pekan kemarin. Kalau pekan kemarin kalian sudah membuat tabel tentang hobi dari teman-teman sekelas, sudah ada tabelnya, jangan sampai hilang tabelnya. Sekarang adalah membuat diagram batang dari tabel yang telah teman-teman kerjakan. Berarti tabel kegemaran atau hobi kelas masing-masing ya. Dibuat diagram batang seperti ini. Setelah itu kalian setelah buat diagram, nanti di bawahnya kalian tuliskan informasi yang bisa diambil dari diagram batang teman kerjakan. Berarti tabel kegemaran atau hobi kelas masing-masing ya. Dibuat diagram batang seperti ini. Setelah itu kalian setelah buat diagram, nanti di bawahnya kalian tuliskan informasi yang bisa diambil dari diagram batang ini yang kalian buat. Minimal 5 informasi ya. Nah, kalau ini ya, ini contoh ya. Ini contoh. Berapa banyaknya ikan lele? Dilihat dari berapa banyaknya ikan lele. Berarti adanya 550. Ada berapa ikan yang paling sedikit ditempati oleh ikan apa? Itu adalah informasi. Paham ya teman-teman tentang informasinya? Diulangi lagi ya. Tugasnya adalah membuat diagram batang dari data yang telah kalian kumpulkan kemarin, yang telah kalian buat tabel tentang kegemaran. Setelah itu kalian buat diagram batang. Setelah diagram batangnya sudah dibuat, kalian buat informasi.